Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pembuatan simplisia daun kemangi. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Mufatul Naufan, ada Mutiara Efsya, ada Nabila Aulia, dan ada Nadia Alifianisa. Simplisia daun kemangi atau nama latinnya yaitu Ocimum americanum adalah bahan tanaman obat yang berasal dari bagian daun kemangi yang dikeringkan dengan menggunakan oven atau sinar matahari. Klasifikasi daun kemangi yaitu kingdomnya plantae, subkingdomnya Trachaidiontasplus, divisinya Spermatophyta, klasisnya Magnoliopsida, ordonya Lamiales, familinya Lamiaceae, genusnya Ocimum, spesiesnya Ocimum sanctum. Morfologi daun kemangi. Tanaman kemangi atau Ocimum sanctum memiliki morfologi tajuk membulat, bergerba tegak atau semak. Sangat harum, bercabang banyak dengan tinggi 0,13 sampai 1,5 cm. Batang pokoknya tidak jelas, daun berwarna hijau keunguan dan berambut maupun tidak. Daun berhadapan tunggal tersusun dari bawah ke atas. Memiliki panjang tangkai daun 0,25 sampai 3 cm dan setiap helaiannya daun berbentuk elips hingga bulat telur, memanjang, ujung tumpul atau meruncing. Pangkal daun pasak hingga membulat. Kedua permukaan berambut halus, bergelombang tapi bergerigi, lemah atau rata. Kandungan daun kemangi. Kandungan senyawa yang terdapat pada kemangi adalah senyawa fenolik, yaitu cirsimaritin, cirsilineol, apigenin, isotimusin, tanin, dan asam rosmarinat, dan jumlah yang cukup besar dari eugenol atau komponen utama minyak atsiri. Daun kemangi kaya akan mineral makro, yaitu kalsium, fosfor, dan magnesium, juga mengandung beta-karoten dan vitamin C. Daun kemangi juga mengandung komponen non-gizi antara lain senyawa flavonoid dan eugenol, boron, atenol, arginin, dan minyak atsiri. Manfaat daun kemangi. Manfaat kemangi sudah banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pengobatan tradisional. Misalnya saja daun kemangi digunakan untuk mengobati batuk, salesma, demam, urat saraf, encok, air susu kurang lancar, sariawan, radang telinga, panu, muntah-muntah, dan mual, peluruh kentut, peluruh haid, pembersih darah setelah bersalin, borok, dan untuk memperbaiki fungsi lambung. Biji kemangi digunakan untuk pengobatan sembelit, borok, kencing 13 nana, penyakit mata, penenang, peluruh air kencing, pencahar peluruh keringat, kejang perut. Akar digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Semua bagian tanaman digunakan sebagai pewangi, obat perangsang, disentri, dan demam. Cara pembuatan simplisia daun kemangi.
Yang pertama yaitu sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan simplisia. Kotoran tersebut dapat berupa tanah, kerikil, rumput atau gulma, tanaman lain yang mirip, bahan yang telah rusak atau busuk, serta bagian tanaman lain yang memang harus dipisahkan dan dibuang. Pemisahan bahan simplisia dari kotoran ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan mengurangi kontaminasi awal yang dapat mengganggu proses selanjutnya, mengurangi cemaran mikroba, serta memperoleh simplisia dengan jenis dan ukuran seragam. Oleh karena itu, dalam tahapan ini juga dilakukan pemilihan bahan berdasarkan ukuran panjang, lebar, besar kecil, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan simplisia. Proses ini dilakukan dengan menggunakan air bersih atau standar air minum, air dari sumber mata air sumur, dan air PDAM. Khusus untuk bahan yang mengandung senyawa aktif yang mudah larut dalam air, pencucian dilakukan secepat mungkin atau tidak direndam. Pencucian dilakukan secara cermat, terutama untuk bahan simplisia yang berada di dalam tanah atau dekat dengan permukaan tanah, misalnya rimpang, umbi, akar, dan batang yang merambat, serta daun yang melekat atau dekat dengan permukaan tanah. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air agar bahan simplisia tidak rusak dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, menghentikan reaksi enzimatis, serta mencegah pertumbuhan kapang, jamur, dan jasad renik lain. Dengan matinya sel bagian tanaman, maka proses metabolisme seperti sintesis dan transformasi akan terhenti, sehingga senyawa aktif yang terbentuk tidak diubah secara enzimatik. Pada praktikum kali ini, pengeringan kami lakukan dengan menggunakan oven, seperti pada gambar di samping. Lalu selanjutnya yaitu pengemasan atau pengepakan. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi simplisia saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembapan, cahaya, pencemaran mikroba, dan adanya serangga atau hewan lainnya. Berikut adalah perbandingan bobot antara kemangi sebelum dikeringkan dan kemangi setelah dikeringkan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.